was born brilliant, born bad, and a little bit mad. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah live action terbaru dari Disney yang diangkat dari tokoh villain yang sudah lama dikenal. Film ini juga bisa dibilang sering dibilang mirip-mirip dengan film Joker, The Devil Wears Prada, Ocean Eleven, bahkan Zoolander. Film ini juga bisa disebut ya film emak-emak. Nah, tapi bukan film ibu-ibu ya, tapi karena film ini diperankan oleh dua aktris yang nama depannya Emak atau Emma, yakni Emma Stone dan Emma Thompson. Apalagi kalau bukan film Cruella. Dan kali ini sudah bergabung dengan saya ini teman kongko BB69 nih, banyak nih, cukup banyak. Yang pertama adalah ada Bre Alfian. Apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas BB69? Puji Tuhan, sehat nih. Bre Alfian dari Sini Aja. Ya. Nah, yang kedua nih, sobat saya juga udah lama nggak ngobrol nih sama saya nih, karena sibuk sekali beliau. Dia adalah Gugus dari Gugus Podcast dan GRR Film. Apa kabar Mas Gugus? Halo Mas Tiawan, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah and the last but not least, ini ada duo maut nih dari broadcast atau Bram Reza ngobrol santai di podcast. Bener gak ngomongnya gitu ya? Halo, bener. Nah, ada Mas Bram dan Mas Reza. Ayo kenalin diri dulu. Siap, saya Bram Herlambang dari Broadcast. Jadi makasih banget Mas Tiawan udah diajak kali ini, bahkan dikenalin sama Mas Bre dan Mas Gugus juga, luar biasa. Iya, kalau saya Reza Helmi sama dari Broadcast juga. Seru banget sih kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini sama senior-senior. Pasti seru banget obrolan kita hari ini ya. Jadi malu. Nah, ini baru jujur nih, ini baru pertama kali nih saya podcast berlima nih. Kalau biasanya berdua, terus naik jadi bertiga, kemarin sempat berempat, dan kali ini berlima nih. Dan ini benar-benar pengalaman pertama dan semoga kita seru nih. Oke, nah kita kali ini akan ngomongin mengenai film Cruella. Sekarang ini pertanyaan saya adalah, apa ekspektasi dari kalian sewaktu mendengar nih film Cruella akan diangkat ke film, dan apa pengalaman kalian? Apakah ekspektasi tersebut sesuai dengan pengalaman kalian menonton atau malah di bawah? Kita mulai dari Bre Alfian dulu. Oh iya, baik. Makasih atas waktunya ya Mas Tiawan. Jadi ekspektasinya nih, sebenarnya nih aku nggak nunggu-nunggu banget ya Cruella ini, istilahnya baru tahu aja istilahnya ya 1 bulan ini, dan maksudnya nggak ngikutin 101 Dalmatians itu dulu sempat ngikutin, tapi ya cuma sebatas tahu itu tentang Disney gitu kan, tentang anjing Dalmatian sama si Cruella de Vil ini. Itu benar-benar ekspektasinya itu biasa sih, nggak istilahnya nggak expect yang muluk-muluk, nggak expect yang ini bakal bagus nih atau gimana. Jadi benar-benar nol sih, kayak nggak ada pandangan apa-apa untuk film Cruella ini. Cuma tahunya paling di artisnya ya kan, yang peranin kan Emma Stone ya. Jadi kayak ini yang mainin ternyata Emma Stone nih, wah kayaknya bakal bagus gitu aja sih. Tapi setelah nonton nih, jadi kan ekspektasinya kayak nggak biasa aja sih. Tapi setelah nonton itu bener-bener gila, gue suka banget sih sama Cruella ini. Itu dimanjain sama visualnya dan ceritanya itu simpel banget. Dan ya istilahnya itu di atas ekspektasi aku sih, kayak bener-bener keren sih. Ceritanya udah simple, visualnya udah bagus, dan istilahnya ini buah tontonan yang enjoy banget untuk ditonton sih. Menyenangkan banget sih untuk ditonton. Lebih dari ekspektasi sih. Oke, lebih dari ekspektasi dan menyenangkan. Kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Sebenarnya karena saya ngefans sama Emma Watson ya, saya udah sempat ngomong itu kemarin di beberapa tempat. Karena saya seneng banget sama Emma Watson, apalagi waktu dia jadi Gwen Stacy di Amazing Spider-Man kan. Betul, Emma Stone, sorry.
Nah, itu jadi menurut saya ketika ada yang satu ini, apalagi dengan waktu itu sinopsis dan trailernya dia menjadi sosok yang apa ya, bipolar kali ya, dua kepribadian, ada Cruella dan Estella gitu. Nah, ini menambah apa minat saya untuk nonton. Sebenarnya kalau secara ini adalah adaptasi live action dari Disney, saya sih biasa aja, kayak ya nice to know aja sebetulnya, sama kayak misalkan siapa Maleficent atau misalkan Beauty and the Beast kayak gitu. Cuman yang bikin berkesan adalah memang si Emma Stone-nya akhirnya. Kenapa saya akhirnya nonton? Nah, bicara karena mungkin ekspektasinya nggak terlalu tinggi, dia apa biasa aja karena memang cuma suka sama si pemerannya. Nah, begitu nonton emang ini keren banget. Apalagi kalau kita bilang kayak Mas Bre tadi bilang juga di awal kita udah lihat segala apa wardrobe baju lah, terus dia bikin kekacauan, terus ketemulah sama si Baroness dan segala macam. Dan yang bikin benar-benar plot twist adalah dia anaknya Baroness kan kayak gitu kan di endingnya dan segala macam kayak nggak tahu ya, menurut saya yang mengagetkan adalah ternyata dia anak orang kaya gitu loh. Padahal saya tuh berharap ya dia tetap aja sebagai orang yang anak biasa-biasa. Kita nggak tahu dulu ibunya kerjanya apa gitu kan. Even dia ditinggal dari kecil. Jadi itu buat saya sekaget itu. Jadi saya bilang memang film ini, even saya nggak berekspektasi, saya bilang ini keren sih film gitu. Cuman kalau dibandingin sama apa live action di tahun 96, saya nggak nonton ya yang di tahun 81 apa 80 yang animasinya. Cuman saya pikir ya plus minus lah. Ya mungkin karena tren film, tren penokohan lagi seakan-akan semua orang jahat ada sisi baiknya, sama kayak Joker atau enggak sama dengan si Maleficent misalkan. Jadi saya pikir ya mungkin ini bumbu dikit menyesuaikan dengan tren populer yang ada sekarang. Gitu sih Mas Tiawan. Oke. Jadi puas ya terhadap Cruella ya. Benar. Kalau Mas Gugus gimana Mas Gugus? Baik, jadi gue sebenarnya juga sama sih dengan teman-teman yang lain bahwa menonton Cruella ini sebenarnya unik ya, karena penayangan di bioskop itu berbanding dengan A Quiet Place Part 2 kan, jadi dan dua-duanya tuh punya rating kalau kita nonton di IMDb, dibaca di IMDb atau di Rotten tuh sama-sama nggak jauh beda lah, sama-sama bagus. Jadi kita buat yang pengen nonton ke bioskop nih, kayaknya nih spend money kita ke Cruella dulu atau ke Quiet Place dulu gitu. Tapi memang Cruella ini gue sih sebenarnya nggak terlalu berekspektasi, tapi menariknya karena Maleficent yang sebelumnya kan juga mungkin sama-sama bertemakan antagonis tapi dijadikan solo movie kan. Kelihatannya memang baik Disney maupun Warner Bros ini dengan film Joker-nya tuh membuat satu mungkin satu penggalian kreativitas yang baru kan. Jadi dari film Cruella kalau dari sinopsis singkatnya sih sebenarnya udah menarik gitu, apalagi diperankan oleh Emma Stone itu sendiri. Dan gue datang dengan tanpa ekspektasi yang nggak terlalu tinggi karena memang Disney kadang live actionnya suka nggak terlalu bagus ya secara scoring biasanya gitu. Ternyata film ini gue langsung punya kesan ini adalah film gabungan dari mungkin sama kayak Mas Bebe, gabungan dari The Devil Wears Prada, heist movie pada umumnya, gaya-gaya Disney pada umumnya, dan ini kalau disebut gaya Disney pun ini termasuk Disney yang dark side gitu. Terlebih film ini mirip dengan film kesukaan gue yaitu Star Wars Original Story gitu. Ini versi feminisme Star Wars. Jadi menarik sekali sih Cruella ini seperti itu. Oke, menarik nih, ada unsur feminismenya ya dibilang nih oleh Mas Gugus. Nah, kalau dari Mas Reza gimana Mas Reza? Oke, nyambung sedikit dari Mas Gugus. Nah, kayaknya emang beberapa tahun belakangan kita lihat isu feminisme dari film ini emang lagi naik. Kayak tadi sempat disebut Ocean's 8 ya kan, yang isinya spin-off dari cewek-cewek semua gitu. Terus sebelumnya juga ada Ghostbuster yang cewek-cewek semua gitu ya cast-nya. Mungkin mengarah ke sana kali ya. Tapi kalau ngomongin pengalaman ekspektasi nonton Cruella, kalau saya sih kebetulan sebelumnya nggak terlalu suka dengan aktingnya Emma Stone yang menurut saya sih masih biasa aja gitu. Wah, tapi gimana nih Mas Bram nih?
Beda tim. Beda tim. Menurut saya masih biasa aja. Even La La Land pun ya udah lah ya gitu, masih biasa menurut saya. Tapi Cruella ini merubah cara pandang saya. Dia aktingnya Emma Stone gila sih di situ, keren banget. Ketika dia dari Estella berubah jadi Cruella, suaranya berubah, gaya jalannya berubah dan segala macam, itu pendalaman karakternya pasti keren banget dan susah banget untuk diperanin. Dan kalau bisa ketika nonton di bioskop kemarin, saya berdiri langsung standing ovation buat dia karena segitu kerennya, aktingnya keren, jalan ceritanya luar biasa. Ya apalagi di endingnya juga ada sesuatu yang sepertinya akan ngetis untuk film lanjutannya gitu sih. Betul. Oke, menarik nih. Kalau saya pribadi pas waktu dibilang nih Disney akan keluarin lagi sebuah film live action, di pikiran saya, aduh, ini mau dipers apa lagi nih istilahnya ini, apalagi nih istilahnya jadi sapi perahan lagi nih. Dan jujur saya tidak punya ekspektasi apapun dan istilahnya ya udahlah kalau mau dibuat. Tapi ada Emma Stone, cukup menarik juga nih. Terus sampai lagi kan ada sutradara yang menanganin Aitonnya juga ya. Dan saya sebenarnya tetap aja tidak berekspektasi sampai saat dikeluarkannya trailer. Nah, pas dikeluarkannya trailer itu saya cukup kaget tuh, dalam arti, wah ternyata nih ada sesuatu nih, kok ada hawa-hawa Joker nih, pasti nih kok tumben-tumbenan si Disney ini berani mengambil langkah seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat saya makin penasaran, ini mau dibawa kemana nih film ini, apakah dia akan berani seperti film ala-ala The Joker, atau misalnya cuman trailernya cuman buat pancingan doang. Nah, setelah saya nonton, dan saya bisa bilang ini saya di atas ekspektasi saya sih, karena ekspektasi saya juga cukup rendah. Dan ini benar-benar di atas ekspektasi saya, di mana kita bisa lihat dari segala segi nih, yang nanti kita akan ngomongin di depan. Nah, jadi ini kesimpulannya ini semuanya ini suka sama Cruella ya, kita bisa bilang ya, sepakat ya? Sepakat. Nah, saya mau nanya nih, saya nanya ke Mas Reza dulu deh, istilahnya. Kalau kalian disuruh pilih, siapa antara Cruella-nya si Emma Stone atau Harley Quinn-nya si Margot Robbie untuk dijadikan pacar? Oke. Saya lebih pilih buat jadi pacar ya, lebih pilih Cruella lah. Karena kalau dilihat Harley Quinn tuh lebih liar sih. Lebih liar, lebih rusuh. Sedangkan kalau Cruella kan memang karena dia sakit hati dan sepertinya masih bisa dikontrol lah. Karena kalau dari film ini juga kita bisa lihat yang tadinya saya pikir dia akan ngebunuh anjing-anjingnya gitu. Oh ternyata enggak. Ternyata dia masih ada sisi baiknya gitu. Jadi kalau misalnya kita pacaran terus berantem, saya masih aman sepertinya hidupnya. Ya. Paling biru-biru sedikit digebukin gitu ya. Oke. Jadi Cruella ya. Kalau Bre, Alfian gimana nih Bre? Milih siapa nih? Hampir sama sih. Milihnya Cruella juga. Oh, karena dia memang itu sih. Sama sih kayak Mas Riza tadi kan. Dia masih ada sisi baiknya. Jadi kalau ada something happen pas lagi pacaran gitu, masih bisa diobrolin lah gitu. Kalau yang si Margot Robbie kan, dia kayak Harley Quinn kan dia agak memang kasar dikit kan ya. Jadi Cruella aja sih yang kayaknya enak dikontrol sih. Waduh. Nah, kalau Mas Gugus gimana nih Mas Gugus? Apalagi kalau dilihat dari segi psikologis dua karakter ini nih, gimana? Aduh. Mau jadi pasangan yang dari siapa nih? Yang jelas sih gue nggak milih dua-duanya ya. Mereka berdua udah punya independensi sendiri sebagai wanita lah. Nggak perlu ada laki-laki dalam hidupnya. Nggak milih dua-duanya. Kalau dipaksa? Saya dipaksa. Ya mungkin, kalau gue mungkin lebih setuju sih partner in crime sih kali ya. Kalau gue malah lebih suka sama ya si siapa? Margot Robbie, si Harley Quinn ya. Karena dia kegilaannya jelas gitu. Kalau Cruella itu masih ada surprise-nya, kadang normal, kadang gila gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi nggak siap, tiba-tiba kepribadian gandanya muncul, repot juga tuh.
Kalau tiba-tiba jadi Cruella nggak jadi Estella lagi repot tuh. Kalau Harley Quinn udah jelas, dia emang udah gila aja gitu. Menurut gua gitu sih, gua akan lebih milih Harley Quinn. Estelanya sudah dikuburkan. Oh, Estelanya Nah itu gitu. jadi Esteller. Nah, Mas Bram Kalau gimana Mas saya Bram? jelas, saya tuh ngelihatnya personal ya, bukan karakter. Pasti ya, Hmm, pasti personal, bukan Cruella, karakter. pasti Cruella karena saya ngefans banget sama Emma Stone. Jadi dari dulu tuh udah ngarep banget gimana rasanya kalau menjadi Andrew Garfield gitu loh. Jadi seorang Peter Parker yang bisa pacaran sama dia. Iya, iya Sekarang ada benar Cruella juga. kan. Tapi menurut saya gini, berasa nggak sih kalau boleh sedikit ngajin pertanyaan sama teman-teman semua, ngerasa nggak Jasper tuh sebetulnya ada rasa-rasa dikit tuh sama Cruella, ya nggak sih? Nah, Oh, saya tuh Dan ada. itu sambil nonton kadang suka main, oh kalau saya jadi Jasper mungkin akan nurut-nurut juga sih, karena emang Cruella gemesin itu kalau buat saya. Karena si Jasper itu kan memang dia itu kan rindu dengan sosok Estella sebenarnya kan. Betul. Nah, dari itu Mengagumi dari kecil ya. karena iya, karena suka dan rindu sosok Estella yang baik gitu kan. Jadi seperti itu. Iya, Benar 10 sih. tahun nah itu tinggal dia bareng nanti ya. satu rumah, nggak mungkin nggak ada percikan. Pasti Pasti ada selalu ada cinlok-cinloknya lah betul. mereka. Udah 10 Betul, tahun betul. lebih Kalau kan si nih. Horis ini kan hanya kalau si siapa namanya? Si Horis. Horis ini kan lebih ke ya dia pelawaknya lah gitu kan. Kayak orang netral gitu, pelawak. Setuju, setuju. Iya sih, betul betul. Nah kalau saya pribadi nih, saya mirip kayak Mas Gugus nih. Dalam arti saya lebih milih Harley Quinn ya. Dalam arti karena emang jelas. Dalam arti ya dia ya gila ya gila. Bukan dalam arti tiba-tiba kita mau main gila, mau gila nggak taunya dia berubah jadi yang nggak gila. Nah itu kan repot juga tuh. Kita mau diam aja nggak taunya dia jadi gila. Istilahnya itu kan istilahnya itu yang menjadi repot. Yang mendingan sekalian aja jelas nih. Dan kita udah tahu kalau saya pribadi istilahnya ngomong ini ya Harley Quinn ya emang arahnya ke sana-sana dan istilahnya mungkin lebih seru kali ya dalam arti Lebih seru lebih sih. berwarna hidup. Oke, nah kita bisa lihat nih ya di film ini nih sangat-sangat dihiasi oleh lagu-lagu kurang lebih tahun 60-an 70-an itu yang jenisnya British rock and roll yang mana ini di sepanjang film sepanjang adegan itu muncul bahkan sampai menutupi musik skor daripada Nicholas Brittle. Nah, bagi kalian itu ini keadaan musik yang sepanjang film ini yes or nay? Nah, saya mulai dari Mas Bram. Saya sih yes ya, karena sebenarnya kalau kita lihat live action dari Disney kan kita akan pasti sangat lekat dengan bicara soal musikal gitu ya. Even kemarin si Lion King aja lagu-lagunya kan semua orang akhirnya menunggu. Terus kemudian Aladdin semua orang menunggu. Even ada yang baru apa sih yang dinyanyiin siapa Jasmine di ending-ending itu kan juga jadi salah satu favorit ya di film Aladdin saat itu ya. Nah, tetapi menurut saya itu akan sangat melemahkan sisi cerita dari Cruella ketika konsep dari musikal yang misalkan tadi penuh nyanyi, penuh musik itu diterapkan. Tapi kalau kemarin menurut saya pas banget semuanya. Kayak misalkan dia lagi peragaan busana, itu ada lagu-lagunya, dia lagi apa ada lagu. Itu pas gitu loh rasanya. Nggak kurang, nggak kemudian itu tidak hanya sekedar tempelan, tapi juga nggak berlebihan, yang akhirnya mengalahkan ambience yang kita rasakan sebagai penonton. Kalau saya gitu sih, Mas. Oke, oke. Jadi nggak masalah musik skornya itu nggak terlalu terdengar dan sepanjang musiknya itu menggambarkan adegan per adegan itu jadi nggak masalah buat Mas Bram ya. Nah, sekarang kita ke Mas Gugus. Gimana Mas Gugus? Kalau menurut gua sih musiknya malah bagus sih sebenarnya sejauh ini tentang dengan lagu-lagu yang sesuai dengan zamannya pada saat itu dan beberapa lagu kan liriknya tuh juga hampir hampir sesuai tuh dengan emosi yang ada di Cruella itu sendiri kan. Kalau seandainya kita bedah liriknya, nah itu menurut gua bagus sih, bagus banget kok. Jadi lagunya itu di Cruella itu sangat dipikirkan matang-matang oleh sang kreator. Oke. Freeze ya, Mas Gugus ya.
Oke, Kalau gue oke Mas Halo. Gugus, kedengeran ya? Oke, baik. Tadi sempat freeze. ya tadi sempat ini ya. Sempat freeze, betul. Sorry, tadi sempat ya. Mungkin saya ulangin lagi ya. Udah jelas belum suaranya? Sudah jelas. Oh ya. Ya menurut gue sih itu cukup sesuai dengan filmnya. Antara lagu 70-an itu juga sesuai dengan setting background tahun filmnya. Jadi menurut gue cocok, dan kalau dibedah beberapa liriknya itu juga sesuai dengan emosi yang ada di dalam hatinya Cruella gitu, dan aksi-aksi yang dia tunjukkan. Jadi menurut gue bagus banget sih lagunya. Sangat mendukung emosional cerita dari film tersebut. Kayak gitu. Apa sesuai dengan umur kita, Mas Gugus? Kalau Tapi nggak setua itu gue sih. Itu juga lagu yang sebenarnya nggak terlalu familiar juga. Kalau nggak digali. Cuma mancing aja sih, siapa tahu ada yang mau ngaku. Nah, kalau Mas Reza gimana Mas Reza? Kalau menurut Mas Reza? Iya, saya juga cukup menikmati sih. Apalagi musiknya enak didengar ya, walaupun tadi nggak terlalu familiar, tapi kita bisa menikmati. Dan lagu-lagunya bisa ditempatkan di tempat-tempat kosong ketika memang lagi nggak ada dialog gitu. Jadi bukan dipaksakan jadi musikal juga. Terus tadi Bram juga sempat sebut ya dimunculkannya ya ketika lagi fashion show, terus dia lagi konser yang di depan air mancur dan segala macam, itu cocok sih. Dan lagu penutupnya sih yang judulnya Call Me Cruella juga itu pas. Ketika dia sudah completely jadi Cruella, lagu itu dipasang. Ya, Cruella The File ya. Oke. Nah, kalau dari Bray sendiri gimana nih, Bray? Jujur aja kan lagunya kan tahun 70-an ya, disesuaikan sama set latar waktu yang ada di Cruella. Itu lagu-lagunya emang nggak familiar sih. Jadi kayak, ini lagunya siapa? Itu nggak tahu sebenarnya kan. Tapi ternyata lagu-lagunya itu pas aja sih sama filmnya, itu jadinya ngeblendnya itu keren banget. Jadi kita nontonnya misalkan pas adegan si Baroness masuk ke ruangannya itu kan, itu lagunya keren itu pas masuk dia kayak gitu. Jadi bener-bener gue nggak mempermasalahin sih, lagunya itu cocok-cocok aja sih, bikin nuansanya itu kerasa keren gitu loh. Walaupun mungkin kalau Disney seperti tadi kata istilahnya musikal itu kan biasanya jadi ciri khas di Disney kan, itu kalau dimasukin ke sini emang jadinya agak kurang. Dan ini cuma sebatas musik-musik aja, itu tuh nggak ganggu dan malah pas banget sih. Jadi keren sih, nggak mengganggu sih, malah jatuhnya bagus banget. Oke. Jadi semuanya bilang bagus ya. Nah, saya pribadi juga suka juga nih karena lagu-lagunya itu memang bisa bilang itu membawa aura atau bisa bilang itu menggambarkan dari keseluruhan film Cruella sendiri nih. Karena kan kalau kita tahu punk rock itu kan tentang emosi yang menggelora, pemberontakan. Nah, ini benar-benar istilahnya menggambarkan sosok Cruella ini, dan selain menggambarkan apa yang terjadi di tahun 70-an nih. Dan segala yang tadi Mas Gugus bilang, segala liriknya memang seolah-olah ini sengaja dipilih untuk adegan-adegan tersebut nih. Berarti apa itu dia masuk, apa itu dia suasana hatinya lagi gimana, ini digambarkan melalui lirik-liriknya nih. Nah, ini lagu-lagunya kan kita udah bisa dengar nih yang keren-keren kayak Come Together atau misalnya One Way or Another. Mungkin kan itu kan juga udah sering dipakai di soundtrack lain nih. Terus ada yang tadi itu dari orangnya juga penyanyi itu dari The Doors, terus ada Bee Gees, The Machine, ada Tina Turner. Nah, itu memang sebenarnya ini benar-benar keren sih. Walaupun yang tadi saya bilang itu sebenarnya itu kita juga nggak boleh melewatkan juga original score-nya sih. Itu juga sebenarnya tidak boleh dilewatkan dan memang bagus itu. Oke. Dari tadi tentang musik ya. Nah, sekarang nih sebutkan 2 kelebihan dari film Cruella secara bergantian. Satu orang satu dulu deh. Kita mulai dari Mas Gugus.
Dua kelebihan ya Nah, dari sebutin film satu ini. dulu. Nah, satu gantian. Oh gitu. Hmm. Satu ini adalah ini satu film yang mungkin menurut gua tuh Disney itu berani untuk lebih dark gitu. Dengan cerita yang bagus juga, dia berani untuk menampilkan nuansa yang lebih dark gitu, dan itu menurut gua bagus gitu. Oke, Dark Itu bukan sih yang satu dulu ya. kayak filmnya Army of the Dead ya, yang kurang cahaya ya. Darknya bukan itu ya. Kalau itu, kalau itu gue mau komen nih. Army of the Dead itu uniknya itu dia memakai lensa 50 mili yang 1,8 kakek dulu. Kayaknya Zack Snyder belinya di pasar baru kayaknya. Masa baru ya, bukan 700.000 plus extension. bukan Sogo Jongkok. Banyak titik-titik putih sama titik hitam ya kalau Nah, nonton itu. Gue udah kira TV mulai gue berjamur rusak. lensanya. Aduh, kesian banget sih. Oke, tadi Dark ya. Disney berani ngambil langkah, yakni dia mulai ngambil Dark. Nah, kalau dari Mas Bram gimana Mas Bram? Satu keunggulan sih menurut saya wardrobe-nya sih. Selain dari awal kita lihat yang dia window girl yang akhirnya dia merusak apa namanya Etalase. yang di etalase itu, tapi di ending kan kita lihat si bajunya Baroness yang dimasukin ke dalam apa namanya brankas yang gede, ternyata semua binatang ada di situ. Itu menurut saya keren banget sih. Ternyata yang dijahit itu bukan manik-manik, tapi adalah kayaknya telur ya. Telur. Nah itu sih yang benar-benar dari awal sampai ending menarik perhatian banget. Jadi Dark, wardrobe. Nah, dari Bray gimana Bray? Tadi udah bahas wardrobe-nya ya. Aku bilang kostum desain sama make up-nya bisa nggak sih? Boleh sama nggak? Kalau gitu make up-nya ya? Kostum desain. Iya, wardrobe-nya udah. Berarti make up-nya sih. Karena itu make up-nya juga keren sih. Apalagi ketika peragaan busana kan. Ketika si Cruella ini, dia itu ngancurin acaranya si Baroness. Dia kan sampai di make up perusahaan The Future. Itu kayaknya keren banget sih. Kayak nggak istilahnya make up-nya benar-benar niat juga untuk nampilin sebuah fashion yang nyentrik ala-ala apa punk rock tahun 70-an gitu loh di Inggris. Jadi benar-benar kayak make up-nya itu juga udah jadi kelebihan di film Cruella ini. Istilahnya bagian fashion-nya lah, bagian fashion dari wardrobe tadi sama make up-nya itu benar-benar ditonjolin dan jadi kelebihan lah. Itu gue suka banget sih. Oke. Oh ya, untuk sebagai informasi aja, untuk wardrobe-nya itu desainnya itu oleh Jenny Bevan ya. Dan kalau nggak salah ini kurang lebih kalau untuk Cruella-nya itu ada 47 kostum, kalau untuk Baroness itu untuk 33 kostum. Nah, itu bayangin tuh otaknya itu segimana pintarnya gitu. Nah, oke, kita kembali ke Mas Reza nih. Mas Reza gimana Mas Reza? Makin tipis nih kayak. Oke, sebelumnya saya mau apresiasi dulu soal kostumnya. Itu emang benar-benar keren. Dan salah satu yang cukup curi perhatian adalah ketika Cruella naik truk sampah. Itu katanya panjangnya lebih dari 20 meter. Bayangin bagaimana susahnya, pertama susah mikirnya, susah makainya juga, dan susah ngaturnya. Itu dia harus naik truk sampah sampai dengan 20 meter buntutnya ke belakang gitu. Itu mirip kayak wedding dress-nya kerajaan Inggris ya, yang panjang ya. Iya, buntutnya sampai panjang gitu. Terus kalau ngomongin kelebihan, menurut saya salah satu yang jadi kelebihannya adalah pemilihan cast-nya sih. Karena kalau karakter ini dimainkan sama yang lain, menurut saya bisa jadi nggak cocok. Mungkin kalau kita bahas siapa kira-kira yang cocok ya untuk meranin ini, Meryl Streep kali ya. Cuma Meryl Streep udah terlalu tua. Udah untuk jadi Cruella-nya? Iya, maksudnya cocok banget dengan gaya acting-nya dia yang bisa mendalami peran sedalam itu, bisa dua karakter sekaligus gitu. Menurut saya Meryl Streep cocok, cuma Meryl Streep terlalu tua. Sedangkan ini kan ceritanya prequel dari sebelumnya untuk menggambarkan bagaimana sosok mudanya dari Cruella gitu. Jadi castingnya keren banget sih. Castingnya keren ya. Oke.
Kalau saya pribadi, saya merasa bahwa Nampa di sini ini seperti yang tadi sempat saya bilang itu menggabungkan unsur-unsur dari film ini banyak nih. Dalam arti dari genre komedinya ada, terus habis itu ada haste-nya, terus ada dramanya pun ini diangkat nih, misalnya tanda kutip mengharu biru juga nih. Dan ini dikemas secara seimbang, tidak ada yang terlalu berlebihan atau tidak ada yang terlalu kekurangan nih. Ini sih kalau menurut saya nih. Nah, yang nomor 2 gimana nih kebagusan daripada film ini, apalagi Mas Gugus? Oke, kedengeran ya, tadi sempat ngadat lagi kayaknya. Jelas ya, Mas BB ya? Jelas. Oke, mungkin kalau yang kedua itu ada point of view menarik sih dari film Cruella ini yang mungkin nggak ada juga di banyak-banyak film yang lain, yaitu tentang pertarungan mode gitu, antara mode konvensional yang ada di dalam galeri gitu, yang ada di dalam gedung-gedung mewah, dengan mode street gitu. Jadi ada mode mural, mode yang mungkin terlihatnya sedikit vandalisme, melawan sebagai satu bentuk kritik sosial dari mode konvensional untuk orang-orang kaya gitu. Jadi menurut gua tuh keren sih. Mas Gugus, inget gak Zoolander? Yang si Ben Stiller sama Owen Gimana? Wilson. Mirip kayak Zoolander gak? Yang Ben Stiller sama versus Owen Wilson. Nah, itu gue belum nonton sih. Oh, oke, baik. Terus jadi gimana, Mas? Nah, itu menarik juga sih. Tentang fighting mode juga ya itu ya. Jadi serunya itu kan juga karena ini di dalam ranah Disney kan. Yang mana Disney itu kan selalu menghadirkan film-film yang kemewahan kerajaan gitu kan. Tapi di sini benar-benar diperlihatkan tentang fighting antara kemewahan mode dengan ya gitu, dengan street mode gitu. Kalau kita lihat kan sejarah memang mode-mode mural itu menjadi mode yang cukup ngetren di Amerika di tahun 70-an. Jadi di sisi lain relate juga sih kayak gitu. Itu hal yang positif menurut gua. Oke, jadi mode fighting-nya ini keren ya. Nah, kalau dari Mas Bram, kelebihannya lah apalagi nih Mas Bram? Ini sih, kalau dari saya plot twist-nya sih, yang kayak saya bilang di awal tadi, kita tidak pernah membayangkan ternyata dia adalah anak barones, terus dia secara klasik story akhirnya mewarisi sebuah mansion di pinggir jurang. Ya, saya berharap bahwa misalkan, oh ya barones mati, misal kerajaannya runtuh, terus kemudian si Cruella bisa menumbuhkan kerajaan atau bisnis sendiri. Saya mikirnya begitu, karena kan kalau konsep orang sekarang kayak everyone can be hero gitu loh, nggak cuman harus keturunan siapa, tapi ternyata plot twist walaupun sedikit mungkin agak klasik dan terbaca, tapi ini menurut saya kejutan banget buat kita para penonton, karena sesuatu yang tidak tertebak di awal atau di tengah itu kan menjadi kejutan sesuatu yang kita tunggu gitu loh. Jadi menurut saya ini menjadi kelebihan lain yang kalau misalkan kita balik ke banyak live action dari Disney, ya sebenarnya udah ketebak banget. Kita nonton Aladdin udah tahu dia bakal nikah sama Jasmine, kita nonton Lion King kita udah tahu dia akan bisa ngelawan Scar, kayak gitu-gitu sih kalau saya. Ending yang lain, alternatif gitu loh ini kayaknya. Di luar dugaan kita ya, dalam arti kita meraba-raba ternyata salah nih. Rata-rata salah sih sepertinya sih. Nah, kalau dari Bre Alfian gimana, Bre? Ini keunggulannya agak susah ya, karena masalahnya udah banyak yang nyebutin juga ya. Jadi makin tipis nih. Tapi mungkin gue mau keunggulannya itu di segi performance-nya sih mungkin. Karena si Emma Thompson sama Emma Stone ini benar-benar dia jadi yang paling kuat di sini sebagai sebuah karakter di sini tuh dia mencuri perhatian di hampir seluruh filmnya itu. Khususnya lagi si Emma Stone-nya jadi Cruella itu dia benar-benar sebagai seorang yang biopik nih, dia punya dua kepribadian, dia benar-benar bisa mukanya kayak tadi yang dibilang sama Mas Reza juga, itu katanya dia ketika lagi jadi Estella dia bisa kayak gini gayanya, cara bicaranya kayak gini, ketika dia jadi Cruella dia bisa beda lagi. Nah itu dari segi performa benar-benar unggul sih. Memang mantep sih. Emma Stone bagus banget sih, sumpah dia di sini. Apalagi sama Emma Thompson kan dia Emma Stone sama Emma Thompson juga pemenang Oscar juga kan di yang Emma Stone La La Land, yang Emma Thompson di tahun 96 ya, tahun film Sense and Sensibility kalau nggak salah.
Jadi performance mereka memang benar-benar diunggulin di sini yang jadi daya tarik sih. Itu keunggulannya sih. Yang lain untuk karakter lain sebenarnya juga udah pas banget sih untuk mereka. Kayak Horis dia yang masukin unsur komedi, jadi rasa sentuhan Disney itu masih ada komedinya. Terus kayak si Jasper kan dia juga ada tuh kan tadi kata Mas Bram katanya ada rasa-rasa juga ke siapa si Cruella-nya itu kan juga ada unsur dramanya. Nah itu ngeblend semua sih, pas banget gitu rasanya. Performance mereka udah keren banget, diunggulin di sini. Jadi Bre nggak salah dong kalau saya bilang film ini film mak-mak ya. Banyak emang-emangnya memang. Emma Stone, Emma Thompson, namanya bisa mirip gitu. Dominan ya mak-mak itu ya. Oke. Perang juga mereka berdua perang busana kan kayak kata Mas Gugus kan. Emang bener ya mak-mak kalau perang itu serem ya. Sampai balas dendam. Kalau ada perang busana itu emang luar biasa ya. Walaupun cuman ke depan tukang sayur doang ya. Itu bisa ya. Kalau nih Mas Gugus. Oke, kalau dari Mas Reza gimana Mas Reza? Oke, terakhir kayaknya tim risetnya ya. Risetnya benar-benar mendalam dan pemilihan lokasi juga pas sih. Kayaknya kalau set lokasinya atau settingannya mungkin nggak di Inggris, nggak di London, agak kurang kali ya. Karena itu benar-benar menggambarkan, ya saya juga belum hidup sih tahun itu, maksudnya benar-benar bisa menggambarkan seperti apa 60-an dan 70-an di Inggris saat itu sih. Oke, jadi risetnya ya untuk desain produknya segala macam itu cukup oke ya. Dari mobil, dari bangunan, dari pakaian yang orang-orang sekitar, nah itu bagus sih ya. Kalau saya mungkin karena ini udah diambil semua nih, tadi mau ngomong emak-emak, terus yang muda. Nah paling-paling dari sinematografinya sih menurut saya sih cukup oke sih, atau tata kameranya itu cukup menarik ya. Dalam arti sudut-sudut pengambilan gambarnya atau istilahnya tim editingnya juga menurut saya ini sangat cocok nih. Apalagi kan ini diedit atau istilahnya harus disesuaikan dengan tadi yang kita udah ngomongin dengan soundtrack yang ada nih. Dan itu kan pastikan dengan pemikiran yang cukup dalam nih, dalam arti mencari lagu yang sesuai dengan scene, dan scene-nya itu harus diedit dengan cukup baik dan pengambilan gambarnya pun tidak monoton, di mana dalam arti ini menggambarkan semangat daripada film Cruella ini sendiri. Itu sih kalau menurut saya sih. Nah, tadi kita udah ngomong kelebihan, pasti tidak akan lepas dari kekurangan. Nah, kalau menurut kalian, apa nih kekurangan daripada film ini? Ya, kita akan secara bergantian deh. Kita mulai dari Mas Bram dulu kali, Mas Bram. Satu apa langsung dua, Mas? Satu aja. Kayaknya banyak. Enggak, kalau boleh dua kan saya takut yang lain disebutin nama yang lain nanti. Jadi enggak, kalau satu ya. Secara kekurangan menurut saya ini sih inkonsistensi kejahatan Cruella. Karena kita tahu Cruella kalau di versi yang animasi ataupun live action di tahun 96 itu kan dia segitu sukanya sama Dalmatian gitu loh, dan dia pengen menjadikan Dalmatian sebagai jaket bulunya. Tapi ternyata saya tuh menebak di awal ketika Cruella kecil di Dalmatian itu sudah dikejar oleh 3 Dalmatian punya Baroness, saya udah mikir, oh jangan-jangan ini ya yang membuat dia apakah either dia suka dengan bulu dari Dalmatian atau jangan-jangan segitu bencinya dia sama si anjing ini. Tapi ternyata di ending, di pertengahan, yang kita semua mengira bahwa dia jaket bulunya dari 3 anjing yang diculik itu, tapi kan ternyata enggak gitu loh. Jadi menurut saya ini gimana sih pengkarakterannya gitu loh. Even misalkan sekarang secara karakter mungkin populernya orang jahat itu juga punya sisi baik misalkan. Tapi kurang ini aja sih ya, kalau ini disebut sebagai spin-off gitu, misalkan kurang konsisten kalau menurut saya dari secara misalkan universe-nya Disney gitu. Atau alternate version dari Cruella, dalam arti kan atau kan karena kan sekarang ini kan kita seperti yang kita ketahui bahwa para pecinta binatang kan cukup keras nih, dan seperti yang kita lihat sekarang kesadaran untuk mencintai binatang seperti kita juga saya melihat kucing dipukul atau segala macam itu kita pasti bereaksi, tidak seperti mungkin zaman dulu itu film itu kan tanda kutip adalah film kartun loh, tapi ini kan lihat sadis nih, tapi mereka itu zaman waktu itu dilihatin seperti itu nggak masalah nih.
Sedangkan kalau sekarang ini dibuat seperti itu mungkin akan bisa banyak gunjingan, dalam arti pasti ekstremis-ekstremis, dan menurut saya kalau dikasih lihat itu, di satu sisi saya pribadi sih emang ini salah satu kekurangan yang dalam pikiran saya, yakni ya awalnya kan dibikin bahwa Cruella ini suka membuat dari kulit binatang, kulit Dalmatian. Apalagi kita udah dikasih tease itu, wah ini gara-gara anjingnya galak nih, dia punya trauma, dibenci dalam arti kan. Tapi ternyata itu main aman dalam arti. Ya, itu sih saya setuju, tapi kemungkinan sih karena udah perkembangan zaman jadi sepertinya main aman kali Mas Mas Bram. Mengikuti ini ya, mengikuti tren. Sama kayak yang kita bahas di awal, apa dari sisi feminisme kan memang sekarang perempuan bukan diposisikan sebagai hanya orang kedua yang lemah, yang selalu ditolong pangeran, tapi mereka bisa berdiri sendiri. Kayak misalkan apa namanya kemarin Maleficent, ketika Aurora dicium pangeran ternyata nggak bangun, dibangunkannya malah dicium sama Maleficent. Ya ini kan bahwa cinta nggak cuma laki-laki dan perempuan misalkan, tapi ibu ke anak kayak gitu-gitu sih. Mengikuti tren banget sih kalau malah kalau sisi lain ya kita melihat. Nah, kalau dari Bre gimana Bre? Dari aku ya, kekurangannya, entah ini aku mau bisa sebut kekurangan atau enggak, karena sebenarnya ini tuh berpotensi banget ya kalau misalkan nggak digarap Disney ya, dimana Disney itu kan biasanya lebih ke ceria, ke anak-anak gitu ya. Karena ini kan konsepnya udah dark time tuh, udah gelap kan di segi ceritanya. Itu kalau misalkan digarap yang lebih, maksudnya bukan untuk level Disney nih, itu bisa jadi lebih garang sih menurutku. Ceritanya bisa jadi lebih dikembangin lagi, jadi lebih ekstrim lagi, lebih garang, lebih nakal. Itu kayaknya bakal lebih hebat sih kalau misalkan nggak di Disney gitu. Maksudnya kayak nggak pakai tipikal-tipikal Disney gitu ceritanya. Walaupun memang seperti tadi untuk kelebihannya itu kayak ada unexpected event-nya ya, yang ternyata si Barnes ini ibunya. Itu kan memang termasuk plot twist-nya. Tapi di situ tuh kalau misalkan aja ini tuh digarap bukan yang Disney untuk anak-anak, istilahnya untuk ratingnya itu lebih ke keren dikit lah, maksudnya nggak RT 13 yang dianjurkan sama anak-anak, itu kayaknya kalau aja nih. Jadi aku bingung sih mau ini tuh keunggulan atau apa, ini tuh kelemahan atau kelebihan, tapi pokoknya kalau misalkan digarap lebih nakal lagi, itu bisa jadi lebih bagus sih. Itu kekurangannya di sini tuh kayak jadi kurang garang aja sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang ini kelebihan karena ini salah satu, atau bilang ini merupakan film yang paling dark untuk Disney ya, kita bilang ya saat ini nih. Saat ini Jadi film dark yang dari Disney, tapi di satu sisi kalau mau dark ya sekalian gelap-gelapan, jangan istilah yang cuman remang-remang istilahnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Reza gimana Mas Reza? Oke, kalau menurut saya sih agak kepanjangan kekurangannya. Karena ya walaupun menikmati juga sih nonton ini selama 2 jam lebih itu, tapi agak kepanjangan aja. Ada beberapa part yang ketika adegan itu nggak ada, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Atau ya kita nggak harus ceritain dia dari bayi pas lahir gitu. Sepertinya nggak perlu. Mungkin ketika dia udah agak besar dan masuk usia sekolah baru menuju ke London, dimulai dari situ pun nggak masalah sebenarnya. Gitu sih. Sebenarnya menikmati, soundtrack-nya enak, tapi ya agak kepanjangan sih. Saya setuju sih. Karena kalau kita bilang ini mungkin dibilang agak kepanjangan itu mungkin pembagian daripada tiap babaknya itu agak kurang stabil nih, di mana di awal-awal itu terlalu panjang, tapi di akhir itu kalau bagi saya pribadi ini terlihat seperti terburu-buru nih. Gimana Mas Reza? Seperti itu kah? Iya benar. Perubahan dari Estella menuju Cruella-nya agak naiknya tuh lama banget. Tapi ketika udah sampai klimaks, ya udah secepat itu turunnya gitu. Seharusnya kalau misalnya durasinya mau dipanjangin ya dibikin klimaksnya sampai 2 kali. Klimaks sedikit terus naik lagi nanjak gitu. Itu bikin kita lebih menikmati gitu. Walaupun saya menikmati, saya bilang tadi, tapi ya agak terlalu panjang aja sih ceritanya. Oke. Kalau dari Mas Gugus gimana Mas Gugus? Mungkin karena kebetulan udah disebutin semua sih, yang ada di pikiran juga kebetulan juga udah kesebut semua. Mungkin kalau gua bilang nggak lebih kekurangan sih, tapi ya gua nggak tahu ya.
mixnya terlalu sih. Star Wars episode 4, 5, 6-nya itu ya 4 ya apalagi yang nomor 5 ya. Referensi Star Wars episode 5-nya ini besar sekali gitu. Jadi menurut gua agak freeze ya, keputus ya. oh iya Coba agak nge-freeze ya. dari awal. Iya jadi menurut gua jadi gua nggak tahu sih apakah itu kekurangan atau enggak, tapi yang jelas gua merasakan film ini sangat besar mengambil referensi cerita dari Star Wars episode 5 sih sebenarnya. Twist-nya itu twist yang mengambil referensi Star Wars episode 5. Cuman lebih bedanya karena ini di sisi gendernya tuh perempuan kan. Mungkin itu sih. Dan yang kedua sih itu juga yang kedua menurut gua minor banget sih mengenai si sosok Cruella dan sosok penjahatnya si Emma Thompson-nya itu seakan-akan sosok Emma Thompson itu lebih jahat gitu. Padahal kita sedang memperlihatkan sosok prequel seorang penjahat gitu. Tapi seakan-akan kok si sosok penjahatnya si penjahat kok lebih jahat gitu. Ya gitu deh. Jadi menurut gua apakah itu kekurangan atau enggak ya gua nggak tahu ya. Ya mungkin Tapi ya agak aja gitu. Mungkin itu untuk menggambarkan bahwa ya ini nih gara-gara ada orang jahat yang membuat dia menjadi orang jahat. Nah, itu dia tuh. Nah, itu Nah, oke. baronisnya itu. Kalau saya pribadi itu kekurangannya menurut saya itu justru endingnya sih. Dalam arti saya kurang setuju nih dalam arti kekayaan yang didapatnya itu adalah warisan, walaupun itu dengan akal-akalan juga dalam arti ya. Saya ingin supaya di mana ini kekayaan ini adalah usahanya dia ini nih dengan segala kejahatan, dengan segala pikiran piciknya ini istilahnya gimana caranya lah, bukan istilahnya dengan serta-merta cuman istilahnya ini saya mau mati nih si Estella akan memberikan warisan kepada Cruella, padahal Cruella sendiri pun nggak punya KTP. Dan itu gimana bisa dapat warisan? Dan arti kan gimana bisa dihibahin? Itu kan kalau itu kan ditanya, oh KTP-nya mana Cruella? Siapa nih Cruella nih? Nah, masih tapi ya tadi itu saya berpikir itu alangkah baiknya kalau endingnya itu kekayaannya itu merupakan hasil upayanya dia benar-benar dari bawah yang akhirnya itu menjadikan dia sosok Cruella yang kejam, yang angku, yang sombong, yang istilahnya ya inilah gue dari usaha gue sendiri nih, gue menjadi dari yang nobody menjadi someone seperti itu sih kalau menurut saya sih. Oke, tadi sudah kekurangan. Nah sekarang saya mau nanya nih, kalau ada yang bertanya, apakah Cruella dapat dimasukkan ke dalam Disney Princess? Nah, sedangkan kriteria yang ada untuk jadi Disney Princess nih yang sempat disebutkan ya di film Wreck-It Ralph adalah yang pertama punya magic hair, oke. Yang kedua punya magic hands. Nah, saya nggak tahu tuh keahlian dia dalam menjahit segala macam itu dianggap magic hands bukan. Yang ketiga animal talks to her, dia punya anjing. Anjing suka sama dia. Yang keempat, diracunin apa enggak? Diracunin sih kagak, mau dibakar ya. Kelima, dikutuk enggak? Dikutuk, ya nggak tahu deh kalau misalkan kalau dibuang kayak gitu dianggap terkutuk enggak ya. Berikutnya, kidnap dan enslave, diperbudak atau di-kidnap. Well, dia kerja juga kayak orang budak ya. Yang berikutnya, problem solved because a big strong man showed up. Ya ada si Mark Strong ya. Nah, menurut kalian ini bisa gak dimasukin menjadi Disney Princess? Kebetulan kan usianya kan masih muda nih. Nah, kalau dari Mas Reza gimana Mas Reza? Kayaknya nggak masuk deh. Tapi kalau lihat dari beberapa kategori tadi sih termasuk juga. Cuma sepertinya nggak masuk karena geng-gengnya Disney Princess itu kan sudah sempat dikumpulin di film animasi apa? Wreck-It Ralph. Bener. Mereka udah dikumpulin di sana. Gitu. Jadi sepertinya masih belum. Mungkin dia akan masuk ke kategori baru Disney Villain bareng Maleficent nantinya gitu. Sebutannya apa kalau bukan princess ya? Disney Villain masuk ke sana. Disney Villain aja. Tapi kan dia termasuk baik juga, nggak pure evil juga.
Ya, setiap manusia pasti punya sisi baik dan sisi jahatnya. Oke. Nah, dark side mah. Kalau dari Bre Alfian gimana, Bre? Ya nggak cocok sih sebenarnya ya. Sebenarnya kategori yang tadi disebutin juga istilahnya cuma dimasukin aja kayak punya kekuatan apa bisa jahit, itu sebenarnya bukan magic hand juga sih sebenarnya. Tapi rambutnya kan juga magic hair kan, rambutnya kan cukup Dari unik. cukup unik sih, cuma unik aja sih, tapi untuk kayak magic hand-nya terus sama apa lagi tadi kategorinya Magic diselamatin hand, magic hand diselamatin terus magic diselamatkan hand, oleh pria. diselamatkan langsung, itu pun juga sebenarnya kan bukan spesial dia nyelamatin, itu kan dia masuk bagian dari keluarga, misalnya anak buahnya, pembantunya gitu ya, penjaganya. Yang istilahnya kalau biasanya kan kalau Disney yang princess itu kan si cowoknya itu dia tuh yang bakal deketin si Disney princessnya ini. Sedangkan dia di sini kan cuma penjaganya aja nih sebenarnya. Tapi beberapa film Disney yang baru ini jarang ada cowok loh. Kita bilang apa? Enggak, Frozen ya. Frozen kan Frozen, Frozen. Princess and the Frog ya, itu kan udah nggak ngomongin soal cowok nih, dalam arti seperti itu. Tapi masih kurang aja sih kayaknya, nggak cocok-cocok gitu sih. Dia kan sebenarnya kan jatahnya dia kan super villain ya, jadi villainnya di Disney. Tapi dia dimasukin ke Disney Princess itu jadi kayaknya lah ini gimana sih? Nah ini nih dari tadi nih Mas Bram nih udah nggak betah nih, kayak pengen ngomong nih dari tadi. Ada Udah gatel. Gimana Mas Bram? Kalau saya sih pasti tidak setuju. Karena menurut saya yang malah cocok jadi Disney Princess ini kali ya, si siapa? Lilo. Dari Lilo and Stitch. Si Lilo. Saya malah lebih mikirnya dia lebih teraniaya, dia yatim jatuh dari kecil. Ya, Stitch menurut saya menjadi apa ya? Strongman yang helpful banget buat dia malahan. Nah, malah kalau dari Mas Reza, dari Mas Bri tadi, saya lebih setuju mending mereka bikin sendiri Disney villain, misalkan sama Jafar, terus atau misalkan sama Scar, atau sama siapa Gaston yang dari si Beauty and the Beast misalkan. Nah, itu lebih seru malahan daripada ini dimasukkan ke Disney Princess. Orang kita tahu sosok Ariel yang katanya mau di live action kan dengan orang hitam aja udah kontroversi, apalagi tiba-tiba seorang Cruella yang jahat tiba-tiba diperbaik image-nya masuk, wah itu saya kira bakal memecah netizen seluruh dunia sih. Kacau ya. Oke. Ternyata saya pikir Mas Bram akan bilang, oh harus karena Emma Stone. Terserah alasannya apapun harus masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah, Mas Gugus gimana Mas Gugus? Kalau gue sih mau mandangnya dari point of view apa dulu nih gitu, dari approach yang mana dulu nih. Kalau pendekatannya untuk anak sih menurut gue jangan lah gitu, karena tidak menggambarkan apa sih namanya. Kalau untuk anak-anak kan senangnya yang gitu ya gitu kan. Kalau Disney diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Kalau untuk cuan gitu, Disney dan cuan sih menurut gue ya memang Cruella tidak dipersiapkan untuk Disney Princess sih kalau gue ngelihat, tapi karena memang ada cuannya, jadi di film Cruella itu sendiri memang dibuat seakan-akan tuh ada syarat seakan-akan dia tuh cocok tuh jadi Disney Princess gitu. Kalau gue sih sosoknya cocoknya mungkin seperti pendapatnya Mas Reza gitu. Jadi harusnya tuh terlebih nih kalau Disney plus cuan ya. Ini dia dimasukin ke dalam satu genre baru gitu, satu pendekatan baru ya, mungkin Disney villain atau Disney dark side, yang mana mungkin mainannya bisa dijual lagi gitu. Menurut gue gitu sih. Dan gamenya kali ya ada sendiri. Dan gamenya bisa dijual lagi sendiri gitu. Apa kelompok orang baik yang tersakiti ya, kayak Gaston segala macam itu ternyata orang baik, cuman disakiti terus gitu, dianggap apa ya. Nah, tapi mungkin nggak ini penggambaran dari perkembangan zaman nih. Kayak Jasmine kan juga yang di mana yang di live action Aladdin yang baru ini, misalnya digambarkan dengan lagunya itu ya perempuannya harus bersuara, istilahnya seperti itu. Nah, kayak Cruella di sini ya wanita sekarang ya harus bisa memberontak terhadap apa yang menekan dia. Gimana Mas Gugus?
Nah, kalau menurut kalian gimana nih, Gus? Misalkan, Sorry hilang tadi ya. oke, misalkan kalau misalkan dibilang ini mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, di mana wanita ini digambarkan boleh bersuara atau misalnya ya tadi itu boleh berontak terhadap apa yang menekan dia, gimana? Oke, ternyata nggak kedengaran. Oke, baik. Kalau dari Mas Bram gimana, Mas Bram? Kalau tadi pendapat saya seperti itu, misalkan disesuaikan dengan zaman. Sepakat sih Mas, kayak kita tadi ngomong soal apa namanya si Cruella akhirnya tidak menjadikan Golden Mansion sebagai jaket kan. Salah satu teman saya bilang, oh iya nanti aktivis pecinta binatang akan protes misalkan. Tapi itu menurut saya masuk akal. Sama kayak misalkan kita bicara soal mulai dari Brief, itu kan sosok putri itu bukan lagi seseorang yang harus diselamatkan atau seseorang lemah yang hanya bergantung pada pangeran di kuda putih misalkan. Jadi ya dia sudah mulai rambutnya keriting, merah, bukan lurus dan pirang lagi. Jadi menurut saya apa ya, equality dari ini kan isu yang memang lagi kita bahas di mana-mana ya, apakah itu dari ras dan lain-lain. Nah itu sangat juga diikuti Disney supaya mungkin lebih populer dan menarik masa yang zaman sekarang kali ya. Even kayak kemarin si siapa Aladdin, terus kemudian si Lion King aja menurut saya sangat ini banget loh, sangat ngikutin sekarang banget loh. Kayak misalkan kalau saya melihat Scar yang dulunya jahatnya licik ya, Scar di animate-nya apa film itu, tapi kalau sekarang kan Scar-nya bukan yang licik tapi Scar yang jahat, kan beda ya. Orang yang licik terlihat baik di depan sama yang sekarang tuh dari awal memang kelihatannya jahat gitu loh. Jadi menurut saya mungkin trennya lagi seperti itu nih si sosok jahatnya, gitu sih Mas. Oke. Nah, kira-kira nih bila kalian disuruh milih karakter villain animasi yang menarik untuk diangkat sebagai live action siapa nih? Dari Bray? Mungkin yang ada di Snow White kali ya, bisa nggak? Si Evil Queen gitu ya? Enggak? Evil Queen kan Huntsman itu udah pernah ada ya? Udah pernah ya? Aku belum nonton kayaknya. Oh, belum nonton. Oke, tapi itu Jadi yang kayaknya itu Evil Queen, tapi kalau udah berarti belum nemu lagi. oke, Evil Queen ya. Evil Queen. Mau dibuat baik apa dibuat jahat tetap? Ya kalau Disney mau ngikutin perkembangan zaman ya kayak tadi Mas Reza bilang kan sesuai trennya, mungkin bisa aja ceritanya bakal disesuaikan sama sekarang juga. Dia jahatnya ternyata dari yang disakiti, baik yang disakiti jadi jahat gitu. Oke. Tapi pengennya yang pure jahat sih, maksudnya biar dia tuh kan udah ikonik ya, para film Disney ini kan kita udah tahu dia ikonik itu jahat. Tapi ternyata di balik alasannya itu cuma orang baik yang dijahatin. Itu jadinya kayak memang ya namanya juga udah balik lagi ke perkembangan zaman yang ngikutin tren. Takutnya nanti kalau nggak ngikutin tren, ya itu tadi agak ribet-ribet dikit ya. Mas Gugus nggak cuan. Nah, nggak cuannya nggak masuk nanti. Ya, mungkin aja gara-gara Snow White ngambilin bedaknya si Queen ya, jadi marah dia. Nah, kalau Mas Reza gimana Mas Reza? Tokoh animasi Disney yang ingin diangkat live action? Kayaknya Ursula deh. Ursula tuh cukup menarik juga ceritanya. Dan kalau bisa digambarkan tetap jahat sih, karena agak aneh kalau ngelihat Ursula malah jadi baik atau cerita di balik belakangnya. Sama kalau versi cowoknya Jafar sih. Jafar juga sepertinya menarik untuk spin-off-nya Aladdin. Secara Aladdin kan sudah dipastikan nih film berikutnya udah ada live action-nya. Mungkin mau bikin spin-off-nya dalam bentuk Jafar itu menarik sih menurutku. Oke, Jafar dan Ursula ya, laki dan perempuan. Oke, dari Mas Gugus, karakter villain animasi yang menarik untuk diangkat apa kira-kira? Mungkin kalau dari Disney mungkin Hades, Hercules kali ya. Itu menarik loh. Dia itu jahat karena di sisi lain Tuhan menyuruhnya dia istilahnya di tempat yang jahat. Jadi itu perlu diangkat solo movie-nya. Bagaimana orang bisa jadi jahat ya karena dia di tempat pekerjaan yang jahat itu, kasihan. Jadi perlu ada solo movie. Kita melihat sisi baik dari seorang Hades kan, Hades, Hercules. Istilahnya Algojo, orang disuruh kerja sebagai Algojo ya karena itu kerjanya dia harus jadi Algojo gitu ya. Iya, makanya itu dia. Mau gimana lagi? Kalau Mas Bram gimana Mas Bram?
Saya sih ini Scar, pamannya Simba. Karena kemarin saya cukup Diambil, kenapa? diambil sama Mas Bram. Oh, pasti sama nih jawabannya. Saya cukup kecewa sebetulnya dengan apa namanya Lion King live action yang tahun kemarin itu karena porsi dari lagu Be Prepared berkurang yang saya bilang. Terus kemudian sosoknya yang licik yang sebenarnya saya suka dari kecil, sosok yang kayak gitu jahat tuh adalah licik yang tertutup gitu ya, misalkan. Nah, tapi itu ternyata tidak disosokkan pada Scar. Nah, menurut saya original story dari Scar itu juga menarik karena kita nggak tahu nih sebenarnya kenapa dia dari kecil terlihat lemah daripada Mufasa. Terus kemudian bagaimana ketika dia memerintah Pride Rock itu sebetulnya dia nikah nggak sih sama si siapa Zira. Terus dia kan punya anak Kofu tuh yang nanti bakal nikah juga sama si siapa? Kiara anaknya Simba ya kalau nggak salah di Lion King 2 versi kartunnya. Nah, jadi menurut saya itu apa ya, kayak ada missing silsilah gitu loh, Mas. Yang sebetulnya kalau itu ada original story dari Scar misalkan, itu cukup menutupi kita lah sebagai fans. Jadi kita nggak bikin fan teori sendiri nih. Ya, saya setuju sih. Sebenarnya Scar itu menjadi pilihan pertama saya karena saya pikir ini bisa seperti istilahnya itu kayak yang terjadi di Killmonger di Black Panther, di mana maksudnya ini Black Panther dan pamannya itu jadi Killmonger dan si Black Panther ini ya ini karena kenapa si Scar ini bisa jadi jahat tersisihkan, kenapa Scar ini seolah-olah itu ya nggak peduli istilahnya, tapi ada sakit hatinya, terus dikucilkan di daerah yang istilahnya yang makanan nggak ada, yang nggak subur segala macam. Nah itu sih pilihan saya sih itu sih. Atau yang kedua paling itu apa ibunya si Tangled ya, yang nenek sihir itu, yang itu kan juga menarik juga nih. Ini kenapa nih? Dalam arti ini siapa nih sebenarnya? Ini sebenarnya siapa nih? Dalam arti apa yang terjadi kepada dia dan bagaimana dia tahu tanaman itu dan istilahnya apa yang membuat dia ingin tetap muda terus habis itu apakah dia jahat terhadap si Tangled-nya ini misalnya apa yang sama orang lain juga dia jahat nih. Nah, ini masih jadi misteri kan seperti itu. Oke. Nah, ini kita udah ngomongin cukup banyak nih ya. Nah, kita tahu nih di post credit film ini kan ada nih bahwa di mana si Cruella ini mengirimkan anjing kepada si Roger diberi nama Pongo dan kepada Anita yang temannya yang dari masa kecil itu anjingnya itu diberi nama Perdita. Nah, kedua tokoh anjing ini merupakan tokoh utama dari film 101 Dalmatians. Menurut kalian, perlukah film Cruella ini dibuat sequel? Oke, kita mulai dari Mas Reza. Perlu dong. Okay. Perlu dong, karena seru banget sih ngelihat bagaimana film pertamanya ini. Terus kan sepertinya mereka mau ngetis ya, maksudnya dari post creditnya ini mau lihat dulu nih sebenarnya publik melihatnya gimana, terima atau enggak. Tapi baik lagi seperti omongan kita selama 1 jam belakang adalah Disney kan sudah terkenal dengan cuannya. Ketika film ini berhasil, pasti akan diperes, bahkan dieksploitasi semuanya. Apalagi kalau saya mungkin ingat versinya 101 Dalmatians dulu ya, tahun 96 itu. Gimana semua mainannya, sampai dulu sepeda whimsical, ya kan? Itu hits banget pada zamannya. Itu dijual, dan potensi yang besar banget untuk tambah cuannya Disney. Mungkin kalau dibikin film, mungkin ada 2 alternatif, bisa jadi film ataupun jadinya series nanti. Nambah 1 karakter lagi setelah ada Star Wars dan juga Marvel. Nah, dari Disney jatuhnya apa ya? Bukan keluarganya Disney Princess kan belum ada nih seriesnya. Mungkin nanti bisa jadi ke series kali gitu. Mungkin nanti seriesnya itu Roger and Anita ya, dalam arti gimana mereka ketemu segala macam. Bukan Falcon and the Winter Soldier, jadi Roger and the Anita. Nah, kalau dari pendapat Mas Cuan gimana nih, Mas Cuan Gugus? Kenapa jadi Mas Cuan? Tapi kalau bicara soal cuan dulu nih, bicara soal cuan tuh gue sebenarnya nggak masalah loh. Misalkan Disney itu harus bikin, menurut gue sangat mendukung Disney maupun Warner Bros gitu, dan mungkin MGM mau bikin cuan sebanyak-banyaknya itu nggak apa-apa, karena dengan cuan itu dia bisa beli kamera bagus, beli aktor bagus, sutradara bagus, semuanya yang bagus-bagus. Jadi mata kita itu enak gitu ngelihatnya. Nggak flare gitu.
Kenapa? Nggak banyak flare-flare gitu ya? Ya nggak banyak flare-flare gitu. Jadi bener-bener mau budget mau ngeledakin satu kota di bom, nah nggak masalah bom aja gitu. Karena duitnya banyak gitu. Nah itu. Tapi Oke. kalau menurut gua tentang sequel dari film ini menurut gua sih perlu juga sih karena kelihatannya juga kita jadinya penasaran gitu 101 Dalmatian versi zaman now tuh kayak apa gitu. Dan kalau memang konsepnya juga semenarik Cruella yang pertama ini ya kita juga jadi pengen nunggu sih. Sepertinya itu sih. Apalagi misalkan di film ini kan kayaknya itu anjingnya itu dengan CGI ya, bukan dengan anjing beneran ya kalau nggak salah ya. Jadi sepertinya itu udah keren sih. Nah dari Mas Bram gimana Mas Bram? Wah, kalau Emma Stone mah oke-oke aja ya. Balik lagi. Ngefans soalnya. Saya sebetulnya setuju banget, cuman berkaca pada Maleficent yang kedua itu kan menurut saya dipaksain banget ya. Tiba-tiba dia punya ras yang sama yang semuanya bertanduk dan bersayap. Ya terlalu maksa untuk buat cuan sih, jadinya malah kitanya kecewa. Itu pertama. Kedua, saya sih harapannya kalau ini dijadikan sequel, ada Cruella 2 misalkan atau apapun judulnya nanti, itu bukan berfokus pada Dalmatian-nya, tapi bagaimana kemudian Baroness ini nggak mati nih. Dia kan akan bilang, saya akan membalas ketika dia mau masuk mobil penjara. Biasanya misalkan berharap dia lari dari penjara kah atau gimana. Dan sosok Jasper sama si satunya siapa yang gendut itu? Forrest. Itu menurut saya perlu diperjelas lagi sih, karena kalau di Halo, Mas Bram. Oke. Mas Bram. Gantian nge-freeze nih. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung ke Bre Alfian dulu aja kali Bre ya. Kalau Bre Alfian gimana Bre? Jujur sebenarnya aku hampir sama ya sama Mas Bram ya. Kayaknya aku nggak setuju kalau dibuat sequelnya sih kayaknya. Karena takutnya nanti kalau yang kedua itu dibuat agak maksa gitu sama dari ceritanya kayak. Dan karena ya aku udah mikirnya kalau satunya udah bagus banget kayak ini tuh biasanya nanti keduanya jadinya turun gitu loh. Takutnya nanti yang kedua turun ya kayak Maleficent yang kedua itu dipaksa-paksain ceritanya kayak gitu. Walaupun mungkin ya kayak Mas Bram tadi, Mas Bram tadi potensi cerita yang belum diangkat banyak kayak yang Baroness yang bisa keluar dari penjara, bisa kabur atau si Huris sama Jaspernya. Tapi menurutku kayaknya nggak usah dibikin sequelnya juga nggak apa-apa sih. Biar ini jadi salah satu film Disney live action yang terbaik lah istilahnya, yang bagus, yang stylish saat ini. Gitu. Kalau dibikin kedua, takutnya nanti jatuhnya kecewa karena ceritanya jadi kayak mikir-mikir tuh. Aduh konsepnya mau gimana nih? Takutnya nanti ceritanya jadi agak dibikin maksa, yang penting cuannya dapat gitu. Nah, nih Mas Bram udah kembali nih Mas Bram. Tadi gimana Mas Bram? Tadi sorry keputusnya yang di mana Mas? Saya baru nyadar setelah ngomong tadi. Dari awal aja nggak apa-apa Mas. Kan gimana Mas? Oh oke, siap. Sebetulnya kalau saya berharapnya ceritanya dilanjutkan tapi tidak berfokus pada adaptasi cerita 101 sih Mas. Jadi maksudnya biarkan kita tahu bagaimana cerita 101 dengan animated-nya, terus kemudian ya sekarang Ya. halo? Ya, kedengaran Mas. Oke. Sekarang lebih fokus dengan Baroness sih, kan dia nggak mati nih Mas. Terus kemarin ketika dia mau masuk mobil penjara, terus dia bilang saya akan membalas kekasarannya gitu. Jadi menurut saya cerita-cerita ini sih lebih seru kali ya. Apalagi misalkan kita tahu kalau teori dalam kepala saya, oh jangan-jangan dia akan sukses dengan usaha bisnis baju dan fashionnya kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau saya ngarepnya. Oke. Nah, kalau saya pribadi ini mungkin berkata tidak sih, karena kita udah tahu nih yang kita harapkan bahwa Cruella ini menjadi sosok yang sadis dalam arti yang tadi itu tanpa belas kasihan dengan binatang, tapi sepertinya ini kedepannya nggak bakal dibuat seperti ini, Disney nggak bakal buat nih. Jadi menurut saya kalaupun dibuat akhirnya jadi berfokus pada Dalmatian ya. Jadi menurut saya pikir ini nggak perlu sih seperti itu. Oke,
sebelum kita ketutup nih, overall Cruella tonton atau skip? Mas Reza? Wajib nonton. Wajib nonton. Oke, Bre, Alfian? Wajib nonton. Wajib Wajib nonton nonton. juga. Nah, Mas Bram? Mas Bram Karena yang main Emma Stone wajib nonton. tetap harus ada Emma Stone. Tetap konsisten. Oke, kalau Mas Gugus? Nonton sih bagus, wajib nonton lah. Oke. Karena memang semuanya tuh bagus dan ini film live action yang terbaik lah, mungkin top 10-nya Disney lah gitu. Live action terbaik ya, top 10 Disney. Nah, ini saya juga akan menyarankan bagi semua sobat BB69 ini untuk menonton Cruella karena film ini memang cukup unik untuk ditonton sebagai live action yang sangat-sangat berbeda. Seperti yang tadi kita udah panjang lebar nih, dari segala segi teknisnya pun ini udah benar-benar berbeda. Bahkan lagu-lagunya yang pilihannya pun jangan dipikir seperti lagu-lagu Disney lain nih. Dan ini wajib nonton, Jeep lah istilahnya. Bahkan mungkin soundtracknya perlu dicari tuh untuk didengarkan. Baik itu yang musical score ataupun soundtrack lagu-lagunya. Oke, nah ini terima kasih banget nih untuk teman Koko BB69, untuk Mas Bram dan Mas Reza dari Broadcast Podcast ya. Terima kasih untuk meluangkan waktu. Terima kasih udah ngundang. Terus untuk Bre Alfian dari Sini Aja Channel, terima kasih banyak untuk waktunya lagi. Nah, untuk Mas Gugus juga dari Gugus Podcast, ini saya benar-benar terima kasih nih meluangkan waktu malam-malam nih. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe atau melihat dari Broadcast Podcast untuk Sini Aja Channel di YouTube, terus ada Gugus Podcast di Spotify ataupun Anchor ataupun di podcast-podcast lainnya. Nah, kalian dengarkan, mereka itu mempunyai bahasan-bahasan film yang cukup menarik nih. Didengarkan, di-follow, dan di-subscribe, di IG juga, dari Broadcast Podcast, dari Sini Aja, dan dari GRR Film. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan see you. Sampai ketemu. Thank you. Thank you.